Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Faiz Abdul Mumtaz dari jurusan Diploma 3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang populasi, sampel, dan teknik sampling di bawah dosen pengampu Ibu Rosi Enda Permatasari SEME pada mata kuliah Statistik Bisnis. Oke, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang definisi populasi. Populasi adalah seluruh objek atau anggota yang menjadi subjek penelitian. Contohnya, jika kita sebagai peneliti meneliti tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa di SMP Negeri 1 Padang dengan jumlah siswa yaitu 1.000 orang. Nah, maka populasinya adalah sebanyak semua 1.000 siswa tersebut. Selanjutnya, definisi dari sampel. Sampel adalah sebagian anggota yang mewakili dari populasi tadi. Sampel diambil harus dapat menggambarkan kondisi populasi secara lebih akurat. Contohnya, dari populasi 1.000 siswa di SMP Negeri 1 Padang, diambil sampelnya sebanyak 150 siswa sebagai perwakilan untuk penelitian dengan tujuan agar hemat waktu, biaya, dan tenaga. Selanjutnya ada teknik sampling. Jadi definisi teknik sampling adalah metode memilih anggota sampel yang representatif terhadap dari populasi dan hasil penelitian agar valid. Nah, dari teknik sampling terdiri dari jenis-jenis. Yang pertama, probability sampling atau sampling acak. Simple random sampling, pemilihan anggota secara acak dengan peluang yang sama. Misalnya, yang seperti kita ketahui yaitu adalah undian. Selanjutnya ada stratified random sampling. Populasi dibagi berdasarkan kategori. Contohnya, jenis kelamin atau kelas. Lalu sampel diambil dari setiap kategori jenis kelamin dan kelas tersebut. Selanjutnya adalah cluster sampling. Sampel diambil berdasarkan kelompok atau cluster, misal kelas atau bagian dari wilayah, dan semua anggota kelompok tersebut menjadi sampel. Lalu systematic sampling, pengambilan sampel secara berkala, misalnya setiap siswa kelas 5 dari daftar hadir. Selanjutnya ada non-probability sampling atau sampling non-acak. Terdiri dari purpose sampling, memilih sampling berdasarkan tujuan tertentu. Contohnya, siswa yang pernah ikut lomba debat. Selanjutnya, conference sampling, memilih sampel yang mudah dijangkau atau tersedia. Misal, siswa yang sedang nongkrong di kantin. Lalu kita pilih sampel yang mudah dan mudah dijangkau. Selanjutnya adalah kuota sampling, menentukan kuota tertentu, misal 50 laki-laki dan 50 perempuan, lalu mencari sampai kuota terpenuhi, sampai 50 laki-laki dan 50 perempuan. Selanjutnya, snowball sampling, memulai dengan suatu orang lalu meminta rekomendasi lain sehingga sampel bertambah. Nah, dari populasi, sampel, dan teknik sampling tadi yang telah dipaparkan tentang definisi dan contohnya, terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan dari populasi dan sampel, yaitu memahami karakteristik kelompok, penghematan sumber daya, dan mengambil data dari sampel jauh lebih efisien dalam hal biaya, waktu, dan tenaga dibandingkan dengan meneliti seluruh dari populasi. Selanjutnya adalah mengatasi keterbatasan akses. Sampel memungkinkan penelitian dilakukan pada populasi yang sangat besar dan sulit dijangkau, atau bahkan tidak mungkin untuk diakses secara keseluruhan. Nah, sedangkan tujuan dari sampling itu memastikan representativitas, meningkatkan akurasi dan kualitas data, mempercepat pengambilan keputusan, dan memfasilitasi kesimpulan generalisasi serta mendapatkan data yang relevan. Nah, berikut tadi sudah dipaparkan materi tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Ingat, pacaran itu seperti sampling. Kalau dipilih sampelnya dengan tepat, semua bahagia. Tapi kalau kita salah pilih sampel, ya bisa bikin patah hati alias sample error.